Shalom, selamat pagi. Ada baik-baik aja semua? Puji Tuhan. Nah, sebelum orang memulai orang ibadah sekolah minggu pada pagi ini, Inci mau perkenalkan dulu. Inci ada dengan Inci lain le, bukan cuma Inci sendiri. Yang pertama ada Inci Aneke, ada Inci Joyce, ada Inci Alwin, ada Inci Lina, ada Inci Nova, dan ada Inci Regina, dan ada Inci Is. Torang semua mulai torang ibadah, torang bangkit berdiri, torang mau memuji nama Tuhan, torang menyanyi Halo Hello Ola. Halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Torang masih mau memuji nama Tuhan, masih semangat toh semua? Puji Tuhan. Torang mau menyanyi Tiada Berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Torang semua buka torang ibadah pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Inci Regina Tanuramba. Kepada Inci dipersilakan. Sebelum kita membuka ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, jemaat Gemim Sion Renomut, boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan.
Meskipun kami beribadah hanya dari rumah kami masing-masing, mari berkati ibadah kami di pagi hari ini, agar kiranya ibadah di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, sebelum torang mau dengar firman Tuhan, torang mau menyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang torang mau baca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami semua, biar Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mendengarkan, membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, dan boleh mengerti akan maksud dan tujuan pada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, untuk boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Mari kita buka bersama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, sampai satu pembacaan Alkitab. Dan sebelum mau lanjutkan, Tora mau saksikan bersama video saat ini. Zakeus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakeus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakeus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakeus di atas pohon, lalu ia berkata, Zakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Zakeus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus lalu berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat. Dan Yesus lalu berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, adik-adik, orang langsung saksikan bersama-sama video tadi, ya, yang menceritakan tentang Zakeus. Nah, adik-adik, Zakeus ini dia tinggal di kota Yeriko. Ya, dia pekerjaan sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penarik pajak. Tetapi adik-adik, ini Zakeus ini dalam pekerjaannya dia tidak jujur. Dia suka memeras. Jadi kalau orang mau bayar pajak, dia mau minta lebih dari yang harus dorang bayar. Misalnya dia mesti mau bayar, dorang cuma bayar 1.000, dia mau minta lebih, mungkin 2.000 atau mungkin lebih dari itu. Nah, adik-adik, karena itu ini Zakeus ini tidak disukai oleh orang banyak. Dia tidak atau dia dibenci oleh orang banyak karena dia tidak jujur atau dikatakan orang yang suka memeras. Nah, jadi sekali Tuhan Yesus akan melintasi kota Yeriko, kota di mana Zakeus ini tinggal. Nah, ternyata kota Zakeus ini dia suka sekali mulia apa Tuhan Yesus. Dia mulia, dia penasaran orang apa sih ini Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu itu saat Tuhan Yesus akan melintas kota Yeriko, dia lihat itu orang-orang semua ada untuk melihat Tuhan Yesus. Jadi Zakeus ini cepat-cepat dia mulia. Dia mulia yang mana ini Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, satu hal ini Zakeus ini dia badan pendek. Jadi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kalau dia mau bahagia begini, dia cuma lihat orang pe belakang. Dia mau agak ke sana, dia cuma melihat orang pe belakang. Jadi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya ini Zakeus ini dia lari mendahului orang banyak itu. Kemudian dia naik di atas pohon ara, karena pohon itu akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Berarti tumpung itu ada di pinggir jalan. Nah, jadi waktu dia naik tumpung ara, sampai dia cukup dapat lihat Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus sedang berjalan. Nah, waktu Tuhan Yesus sampai di bawah pohon ara, di bawah pohon di mana ini Zakeus ada naik akan.
Nah, jadi tiba-tiba Tuhan Yesus haga ke atas. Dia haga, kemudian Tuhan Yesus bilang pada Sakeus, Sakeus, turunlah, segeralah turun. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, jadi ini Sakeus ini dia kaget, tetapi dia bersuka cita. Karena Tuhan Yesus akan menumpang di rumahnya. Nah, dia cepat-cepat turun. Itu orang-orang yang ada di situ, orang heran. Orang bilang, kenapa ini Tuhan Yesus mau datang menginap di rumah Pak Sakeus? Sedangkan Sakeus ini tidak disukai oleh orang banyak. Karena Sakeus ini dikenal sebagai orang yang suka memeras, orang berdosa. Nah, jadi Sakeus bilang pada Tuhan, Tuhan, sebagian dari kita punya harta akan kita berikan kepada orang miskin. Setengah dari dia punya harta, dia kata mau kasih ke orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, adik-adik, ini Sakeus ini dia sudah menjadi seorang yang baik. Karena Tuhan Yesus kasih. Waktu dia ada di atas pohon, Tuhan Yesus melihat dan memanggil Sakeus. Nah, jadi coba orang bayangkan kalau orang Tuhan panggil orang penama, kamu bilang mau menginap di rumah, pasti orang akan sangat bersuka cita. Nah, ini Sakeus ini dia yang tidak disukai oleh orang banyak karena dia dikenal sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus tetap memanggil dia, dan Tuhan Yesus mau datang pada rumah, mau menginap pada rumah. Nah, kasih Tuhan Yesus yang luar biasa ini membuat Sakeus sadar, dan dia berkata bahwa sebagian dari dia harta akan dia diberikan kepada, setengah dari dia harta akan diberikan kepada orang miskin, dan kalau kata ada orang yang dia peras akan dia kembalikan 4 kali lipat. Nah, dia diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita Sakeus ini mau mengajar kita untuk kita bisa bertanggung jawab. Artinya kalau orang sudah bikin kesalahan, misalnya orang sudah menyakiti hati dari teman atau orang tua, orang harus berani bertanggung jawab untuk minta maaf dan kembali menjadi anak yang manis. Sama seperti Sakeus ini, dia yang dulunya dikenal sebagai orang berdosa, sebagai seorang yang suka meras orang, tetapi lewat kasih Tuhan mau memanggil Sakeus, dia menjadi pribadi yang baik. Dia sadar dan dia menjadi seorang yang mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi Sakeus, Tuhan juga mengasihi kita, dan kita pun harus senantiasa mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini terang bercerita. Dan untuk ayat hafalan kita pada saat ini, untuk minggu ini, orang ambil dari pembacaan tadi di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Untuk ayat hafalan minggu ini, Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 yang berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, sampai kita berjumpa untuk cerita minggu depan. Nah, tadi torong sudah dengar firman Tuhan toh yang dibawakan oleh Encik Nova. Semua udah pada dengar toh? Nah, jangan cuma dengar nih, torong mesti lakukan lagi apa yang Encik Nova udah bilang lewat firman Tuhan. Sekarang torong semua memberikan persembahan, torong menyanyi Yesus sayang padaku. Special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it's tell me He forgives. Yes, Jesus loves me.
Torang sekarang mau saksikan video-video kiriman dari adik-adik sekalian. Nah, tadi torang so lihat toh video kiriman dari adik-adik sekalian. Mari Encik lihat kok kiap adik-adik so jarang bikin video kiriman dang. Jangan mau kalah pak adik-adik lain, mari torang bikin video kiriman kong kirim nih. Nah, sekarang torang mau doa umum, tetapi sebelum itu torang mau menyanyi dulu segala puji hormat juga syukur dan doa umum minta kesediaan dari Encik Is. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Ciptamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena ciptamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang semua berdoa penutup, kunci tangan semua tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji hormat juga syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami, pelayan anak di Jemaat Gemi Misioner Ronomut. Kami bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan tetap memberkati, menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 31. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Namun kasih setia Tuhan tetap melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat ibadah saat ini Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman. Ajar kami Tuhan walaupun kami masih di rumah untuk selalu taat, untuk selalu dengar-dengaran, bahkan ajar kami untuk rajin berdoa, rajin baca firman, rajin menaati setiap perintah yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami taat dan patuh kepada orang tua kami masing-masing. Terima kasih karena kami tetap percaya Tuhan Yesus Allah yang hebat, yang luar biasa, yang terus dan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama di pagi hari ini, kami boleh belajar firman tentang seorang Sakeus. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyadari setiap kesalahan yang kami lakukan. Ajar kami untuk mau mengakui kesalahan yang telah kami perbuat. Dan biar kami selalu mau berubah, mau dibentuk oleh Tuhan lewat firman yang boleh kami dengarkan setiap saat. Kami boleh menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua kami masing-masing. Kami semua berdoa buat orang tua kami, buat pelayan khusus para pendeta,
Encik sekolah minggu, engkau sekolah minggu dari kolom 1 sampai 31. Tetap Tuhan Yesus berkati, tetap Tuhan Yesus sertai. Bahkan setiap program dari KPA Jemaat Sion Ranomut biar tetap diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan hingga saat ini, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh beri persembahan, Tuhan berkati apa yang sudah boleh kami beri, dan biar itu boleh menjadi bagian dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan bukan cuma tahu memberi mata uang, tetapi walaupun masih kecil, kami boleh memberi kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Sion cuma ke dalam tangan Tuhan, biar apa yang boleh kami beri diberkati oleh Tuhan. Ini kami yang bersyukur dan berterima kasih sambil bermohon biar Tuhan Yesus yang tetap setia mendampingi kami semua, menyertai memberkati kami semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang luar biasa lebih hebat dari apapun. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion cuma ke dalam tangan Tuhan. Ini kami semua yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, karena atas kasih setianya ibadah kita pada hari ini hampir selesai. Dan pada saat ini Inci mau berterima kasih kepada pemilik TV kabel, kepada Kak Itoy, Om Melki, Om Obi, tim doa, dan serta anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berada dari kolom 1 sampai 31 yang boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Jangan lupa minggu depan orang masih mau beribadah seperti ini, dan ibadah bisa disaksikan lewat TV kabel, Toa Gereja, dan channel YouTube King Kids ASM Yesira. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Deng, jangan lupa KTN Iko Inci Felipe Video Challenge yang kedua. Nah, torang semua tutup torang ibadah, torang bangkit berdiri, torang nyanyi bersama-sama. Tuhan Allah sajalah yang menghibur. Bye, sampai jumpa. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah yang susah dan sedih. Dengan gegap gempita, ayo memujinya. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, bersu kepada Yesus. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, bersu kepada Yesus. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah.
Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah yang susah dan sedih. Dengan gegap gempita yang memujinya. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Bersutuk Tuhan, hey, bersutuk Tuhan, hey, berseru kepada Yesus. Berseru kepada Yesus.